Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Tamara, NIM 19531047 dari Lokal PAI 5B. Inilah video interaktif saya, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang metode-metode pembelajaran PAI. Yang pertama itu metode-metode dalam cooperative learning. Yang kedua, metode-metode dalam active learning. Yang ketiga, metode-metode dalam accelerated learning. Dan yang keempat, metode-metode dalam quantum learning. Dan yang terakhir itu pengembangan dan implementasi metode-metode konvensional dan modern dalam pengajaran PAI. Pertama, model pembelajaran cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning ini adalah kooperatif lebih menekankan pada siswa agar dapat belajar dengan bekerja sama dengan temannya, bahwa teman yang lebih mampu dapat menolong temannya yang lebih lemah. Ada 12 jenis model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama itu jigsaw, yaitu kooperatif tipe jigsaw, siswa bekerja dalam kelompok seperti STAD. Yang kedua, number heads together, yaitu pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini, siswa diminta untuk menomori diri mereka sendiri masing-masing dalam kelompoknya mulai dari 1 sampai 4. Yang ketiga itu STAD, yaitu Student Team Achievement Division, yaitu pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini, siswa dikelompokkan ke dalam kelompok kecil yang disebut tim. Yang keempat, TAI, yaitu Team Assisted Observation atau Team Accelerated Interaction, yaitu tipe model pembelajaran kooperatif yang satu ini sebenarnya adalah penggabungan dari pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran individual. Yang kelima, TAPS Think, Fight, and Share, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau Think, Fight, Share. Tipe model pembelajaran kooperatif ini memungkinkan setiap anggota pasangan siswa untuk berkompetensi terhadap sebuah pertanyaan yang diajukan. Yang keenam, Feature and the Feature, yaitu model pembelajaran feature atau feature dapat digunakan guru sebagai upaya meningkatkan motivasi anak untuk belajar dengan gambar-gambar dan juga menyenangkan sehingga dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Yang ketujuh itu problem solving, yaitu model pembelajaran problem solving pada prinsipnya yaitu adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui soal belajar atau soal berlatih. Yang kedelapan, yaitu problem solving, yaitu model pembelajaran problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang maksimal. Yang kesembilan itu Team Games Tournament atau TGT, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini mirip dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD karena model pembelajaran di sini hampir mirip, tetapi bedanya hanya pada kuis yang digantikan dengan turnamen mingguan. Yang selanjutnya itu Cooperative Integrated Reading and Cohesion atau CIRC, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe CIRC ini adalah sebuah model pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mengembangkan segala rancangan untuk kemampuan membaca, menulis, dan keterampilan-keterampilan berbahasa lainnya. Yang selanjutnya itu Learning Cycle, yaitu siklus belajar. Yang kedua, metode active learning, yaitu yang pertama itu a true or false atau benar dan salah. Yang kedua itu guided, yaitu teaching atau pembelajaran terbimbing. Yang ketiga itu capture atau cari kawan. Dan yang keempat the power of the two, gabung atau dua kekuatan. Dan yang terakhir rotating roles, yaitu permainan bergiliran. Yang ketiga itu konsep accelerated learning, yaitu menurut Meiden metode accelerated learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan cara belajar yang sesuai dengan cara otak berfungsi sehingga menghasilkan penyerapan informasi dan pemahaman yang lebih baik sehingga akhirnya proses pembelajaran menjadi lebih cepat. Accelerated learning ini adalah hasil yang dicapai, bukan metode yang digunakan, karena hasil metode ataupun yang dapat mempercepat dan meningkatkan pembelajaran adalah dalam definisi ini, jadi tidak terfokus hanya pada metode tertentu seperti permainan, musik, warna, aktivitas, dan sebagainya. Jadi metode apapun yang tidak mendorong pembelajaran cepat dan meningkatkan bukanlah metode pembelajaran accelerated learning. Meskipun metode itu dianggap cerdik atau kreatif dalam menyenangkan. Pada intinya, accelerated learning pembelajaran yang dipercepat ini adalah filosof atau pembelajaran dari kehidupan yang mengupayakan demekendasi atau kemanusiaan kembali proses belajar, serta menjadikan pengalaman bagi seluruh tubuh, seluruh pikiran, dan seluruh pribadi. Oleh karena itu, accelerated learning pembelajaran dicapai berusaha untuk
mencapai pembelajaran yang lebih maksimal. Terakhir itu pengembangan metode konvensional dan modern serta implementasinya dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, mengembangkan metode pembelajaran modern dan konvensional dibutuhkan adanya metode atau resistensi, yaitu kemampuan guru dalam mendengarkan siswa yang mampu berbicara dan membaca serta mempraktikkan dan melakukan tindakan pembelajaran secara tertarif dan konstruktif agar mampu menciptakan nuansa pembelajaran yang lebih hidup, mudah, dan cermat. Dan selanjutnya itu implementasinya dalam pembelajaran PAI. Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang umum dilakukan dalam proses pembelajaran, yakni dilakukan dengan cara mendidik dan menjelaskan murid dan mendengarkan. Metode eksplorasi ini seperti ceramah, yang dimana digunakan dalam berpusat pada seorang guru yang menjelaskan. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu proses pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi serta memfokuskan perhatian siswa didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, serta menyenangkan, menantang, memotivasi serta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Sekian video interaktif saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.